Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, komik Bunga dan Langit karya Dr. Delia Widasmara mendapatkan respon positif dari anak-anak karena anak-anak menyukai edukasi melalui komik yang penuh warna. Latar belakang ini yang membuat Dr. Delia akan tetap konsisten membuat dan menerbitkan komik Bunga dan Langit setiap hari anak nasional dengan berkolaborasi dengan dokter lain untuk mengedukasi dan mencerdaskan anak-anak. Buat anak-anak juga ya sebagai pahala juga lah Mbak, kan buat mencerdaskan anak-anak kan juga selain profit juga pahala juga, kan juga nggak cuman keuntungan juga sosialnya juga harus ada. Sesuai dengan yang hits per tahun. Kalau misalnya yang pertama karena test case, jadi kan kesehatan sesuai dengan S3 saya, keilmuan S3 saya. Kalau yang kedua kan pandemik, karena kan mata kita kan game terus. Mungkin yang ketiga nanti belum tahu apa ya tahun depan kan. Jadi akan sesuai dengan ini tema-tema yang hits di tahun itu gitu. Kalau untuk anak-anak responnya bagus banget karena mereka karena masih lokal ya. Kalau misalnya anak-anak itu mereka senang banget baca di perpustakaan karena interest, karena mereka Langit bercerita anak saya tuh, mama tadi ada kakak kelas yang baca komik Langit gitu. Jadi dia senang, dia interest, memang terus bercerita. Langit kamu pakai ini ya banyak ngegame, jadi dia tahu jalan cerita, berarti kan mereka membaca dan interest gitu aja sih. Iya, karena saya lihat dengan kolaborasi itu akan bagus gitu, nggak melulu kulit kan bosen ya. Jadi mungkin masalah-masalah lain kayak ya mungkin dengan gizi bisa juga kan, bisa juga masalah kegemukan kan, banyak jajan-jajan sembarangan gitu-gitu. Pokoknya sesuai dengan masalah-masalah yang lagi rame itu aja yang diambil. Iya, senang, menyenangkan, terutama kan karena saya seorang ibu ya, bisa nyenengin anak-anak saya tuh jadi senang gitu karena mereka juga ternyata suka gitu dengan karya saya gitu aja sih. Dan kalau misalnya anak lain senang ya pasti senang, kan banyak yang DM Instagram saya sih ibu-ibunya gitu kan, suka juga gitu. Ini yang jelas literasi pasti harus tetap ditingkatkan ya, kayak yang seperti ini. Nah, terutama ya kalau misalnya literasi kita harus bekerja sama dengan pemerintahan ya Mbak ya. Kalau misalnya bergerak sendiri ini yang terjangkau ya pasti yang dengan medsos saja yang ada internet. Tapi kalau kita mau maju ya kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, mungkin ke daerah dengan perpustakaan berjalan mungkin ya. Kalau misalnya di Saiful Anwar ada literasi membaca, ada di Saiful Anwar sudah ada RSSA, jadi mereka di rumah sakit itu membaca mereka juga nggak mandek. Jadi ada perpustakaan berjalan kalau di rumah sakit kami, ada perpustakaan berjalan. Ya mungkin seperti itu. Kalau yang di desa-desa tertinggal itu mungkin bisa ada program seperti itu, tapi kan nggak mungkin kita moro-moro ada program, harus diprogramkan dari yang atas. Yaitu harus ada kerjasama dengan pemerintah dan kita sebagai pendidik gitu aja. Kalau kita kan ya cuman pengguna, bukan pengguna ya, tapi kan kebijakan kan tetap dari atasan. Iya, kalau ingin membeli buku ini ada di UB Media. Kalau yang hard copy-nya itu tinggal DM Instagram atau ada handphonenya di UB Media ini ada kok di Instagram, nanti boleh di ini ya. Terus ada di Shopee juga, kayaknya mereka juga ada link Shopee kok. Kalau yang di Shopee-nya lebih murah kayaknya. Jadi sebelum tidur gitu kan mereka bisa dibacain, karena di sini bukan hanya cerita aja tapi juga ada kayak pengertian ini ya, penyakitnya. Jadi ibu-ibunya itu bisa nyeritain bahwa oh ini tuh begini, jadi dengan bahasa-bahasa yang, jadi setelah cerita itu selesai ada faktanya gitu yang harus mereka mengerti dengan bahasa awam.
begitu. Pengembangan jaringan 100 Gbps yang ditargetkan akan selesai pada Desember mendatang akan mempermudah akses bagi 82 perguruan tinggi dan berbagai lembaga riset yang telah bergabung dan terhubung oleh IDRAN. Kedepannya, jaringan akses berkecepatan tinggi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya kerjasama riset dan perguruan tinggi antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam mendorong terwujudnya masyarakat 5.0. Pendidikan seperti mengajar, perkuliahan, tetapi juga transfer data. Transfer data dari hasil-hasil penelitian itu bisa dilakukan dengan cepat, ya. Dan juga kita bisa melakukan transfer pengetahuan untuk mempelajari skill khusus, misalnya di rumah sakit. Ya. Misalnya di rumah sakit A sedang ada case untuk melakukan pembedahan atau operasi tertentu pada pasien, itu bisa direlay, ya, dengan network ini bisa diakses oleh seluruh anggota yang tergabung dalam konsorsium, termasuk juga pada mahasiswa kita bisa mengikuti dengan mudah dan tidak ada kendala dalam network itu. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan tidak hanya untuk para pedagang, namun juga para pengunjung, Pasar Kasin berbenah diri dan berhasil mendapatkan predikat sebagai pasar rakyat berstandar nasional. Pasar Kasin menjadi satu-satunya wakil dari Jawa Timur yang meraih penghargaan SNI. Predikat ini dapat didapatkan berkat hasil dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pedagang, masyarakat, hingga perbankan. Pasar Kasin awalnya adalah pasar yang kumuh karena terletak di daerah cekungan. Nah, setelah ada pembangunan yang dilakukan pada tahun 2020, maka Pasar Kasin sudah mulai berbenah. Namun itu belum bisa serta-merta dapat meraih predikat SNI. Nah, untuk itu perlu dilakukan atau kita penuhi 46 tatanan yang mengarah untuk SNI. Dari terutama revitalisasi itu ada di revitalisasi fisik, manajemen, sosial maupun ekonomi. Nah, disitulah kita menggarap, terutama yang kita garap pertama adalah kesadaran dari para pedagang. Nah, kesadaran itu tidak hanya dari kita menasehati, sosialisasi dan sebagainya saja, tapi juga kita beri mereka contoh-contoh bagaimana memelihara pasar, bagaimana setiap saat harus membersihkan wilayah masing-masing dan termasuk mengelola pasar. Kita juga dibantu oleh Garda Indah dari Surabaya, satu LSM yang bergerak untuk bidang pengelolaan limbah sampah. Nah, di situ kita bisa dapati di sebelah belakang itu ada tumpukan plastik hasil dari limbah sampah yang terpilah. Nah, sampah-sampah ini nanti oleh paguyuban dikelola dan dijual. Di belakang ada pengepul sampah plastik. Nah, selain dari itu kita juga melakukan penyesuaian fisik dari pasar ini. Jadi memang semula pasar ini dibangun, diberi atap dan lantai serta beda, tetapi kriteria yang lain belum terpenuhi. Nah, selain dari fisik, kita juga melakukan perubahan manajemen sosial, juga kita lakukan pendekatan, manajemen juga kita ubah. Contohnya dari sisi peralatan kita lakukan modernisasi dari sapu lidi menjadi dan pel-pelan biasa dari kain menjadi pel-pelan kami pakai mesin pel.
terus dari peralatan berubah, dari sisi sumber daya manusia juga kita lakukan perubahan, penataan jam kerja, selalu mengupdate pengetahuan dari teman-teman petugas pasar juga kita update, terus kelengkapan lainnya juga kita penuhi. Terus dari sisi ekonomi untuk menciptakan dampak atas pembangunan pasar ini kita juga melakukan upaya-upaya aktivasi. Salah satunya adalah aktivasi, yaitu satu aktivitas yang bisa menarik minat masyarakat untuk mengunjungi pasar Kasin. Dan sebagaimana kita ketahui, masyarakat berkunjung itu ya tidak lawaran, tetapi mesti mereka akan belanja mana-mana produk atau kebutuhan mereka. Kalau toh tidak butuh, mereka kalau jalan-jalan ke sini kan juga pasti beli sesuatu. Fakultas Vokasi dengan jargon praktisi sejati tidak hanya mengajarkan aspek lingkungan pendidikan, namun juga membentuk dan memperkuat soft skill bagi para mahasiswanya. Menurut Dekan Fakultas Vokasi, Profesor Unti Ludikdo, dengan mengikuti Krida, mahasiswa maba akan mendapat inspirasi yang kuat tentang bagaimana kedepannya mereka dapat menyerap dan menerapkan ilmu dari para praktisi sehingga kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kita lakukan hari ini adalah rangkaian kegiatan dari pembinaan bidang kemahasiswaan khususnya untuk mahasiswa baru. Dan di Krima ini kita tekankan pada pemahaman mereka terhadap aspek lingkungan pendidikan lintas Brawijaya dan vokasi serta penguatan dasar-dasar soft skill mereka. Hari ini kita mendatangkan Pak Wikan ya sebagai praktisi vokasi sejati dan juga akademisi vokasi sejati untuk berbagi inspirasi, berbagi pengalaman dan tentu saja berbagi ilmu. Nah, dengan pengalaman beliau, mahasiswa vokasi insya Allah akan mendapatkan inspirasi yang kuat bagaimana mereka kelak berposisi sebagai insan-insan vokasi. Kita berharap jargon kita ya sebagai praktisi sejati betul-betul dapat mereka serap, mereka internasionalisasikan menjadi kekuatan diri mereka. Penguatan soft skill adalah tantangan bagi kami sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang itu akan dapat mengakselerasi percepatan mereka kelak untuk menciptakan suatu pekerjaan ataukah mereka bergabung dalam suatu institusi bisnis maupun institusi publik ya atau mereka melanjutkan studi. Nah, soft skill memiliki peranan penting dan itu yang harus kita kuatkan di mereka. Tentu saja selain hard skill-nya, proses pembelajaran harus meliputi itu semua. Dan Krima itu salah satu untuk menguatkan soft skill mereka yang kita lanjutkan dengan berbagai aktivitas lainnya, baik di bidang kemahasiswaan maupun yang itu terkait dengan tentu saja bidang-bidang. Sekolah keragaman yang digelar oleh Universitas Brawijaya merupakan salah satu upaya untuk menanamkan dan memupuk nilai multikultural bagi mahasiswa UB dan masyarakat umum. Dosen FIB UB sekaligus Ketua Sekolah Keragaman, Sigit Prawoto menjelaskan bahwa sekolah keragaman yang diadakan di Universitas Brawijaya terkonsep dengan baik. Sejak awal, para penggagas sudah memiliki kurikulum dan modul yang sesuai dengan kondisi dan dapat diterapkan dalam perkuliahan. Keragaman ini adalah satu program yang digagas oleh kelompok kajian warga Karta yang sudah idenya itu 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, kemudian kami godok selama 1 tahun dan kami bisa laksanakan mulai tahun yang lalu. Dalam sekolah keragaman ini kami ingin sebenarnya memberikan pembelajaran, penguatan tentang nilai multikulturalisme, pemahaman nilai-nilai multikulturalisme kepada mahasiswa Universitas Brawijaya terutama dan masyarakat secara umum
melalui berbagai macam rancangan kegiatan. Ya, kegiatan yang kami laksanakan di awal karena ini namanya sekolah, maka kami bingkai kegiatan ini dengan nuansa yang akademis gitu ya. Bahwa kami melaksanakan kegiatan diawali dengan menyusun kurikulum, menyusun modul, kemudian ada buku pedoman yang kami buat untuk pedoman itu dilaksanakan dan menjadi guideline gitu ya, pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian modul itu kami susun bersama dengan teman-teman dari dosen-dosen mata kuliah Pancasila untuk pada pelaksanaannya modul tersebut menjadi bagian dari perkuliahan. Pemirsa, kajian literatur menjadi alat yang sangat berguna dalam memberikan konteks pada penelitian, sehingga peneliti bisa memberikan evaluasi kritis bagi bidang riset yang sedang dikerjakan. Bagi mahasiswa S3, kemampuan dalam kajian literatur mulai dari mengenal definisi, tipe, manfaat, tujuan, dan tahapan dari kajian literatur. Saya akan mencoba berbagi terkait dengan tahapan publikasi mungkin secara personal, karena ini kaitan apa yang kita bahas hari ini adalah publikasi, baik itu konseptual nanti dengan Prof. Yudi ya, kemudian yang saya adalah systematic literature review. Terus kita mengenal apa itu kajian literatur, tipenya seperti apa, manfaat tujuannya, dan yang lebih menantang itu adalah tahapannya. Termasuk kaitannya terkait dengan proses publikasi, mungkin saat saya berbagi proses penulisan yang ini ditujukan untuk publikasi, ya saya akan cerita juga sedikit pengalaman kami berjibakunya dengan publikasi ini gitu. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan di durasi 1 jam lebih, kalau nggak salah 1,5 jam, karena biasanya materi ini tuh di atas 3 jam. Tapi ini saya padatkan karena karenanya tadi saya share dulu ya PPT-nya, biar mungkin beberapa slide tidak akan saya jelaskan secara detail in term of due to the time limitations. Jadi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, saya sering sekali membuat tahapan publikasi untuk perjalanan pemikiran atau perjalanan riset yang saya lakukan, yang mungkin ini juga dilakukan oleh teman-teman. Jadi yang pertama, saya biasanya dulu pengen sekali ikut conference ya, terutama ketika mengambil S3. Conference itu sebenarnya cara paling menyenangkan untuk bisa escape dalam tanda kutip dari rutinitas, terutama ketika kita ngambil program S3 ya. Maka ketika memilih conference, kadang tujuan utamanya itu tempatnya di mana nih, negaranya mana gitu. Tapi ya kemudian kita linkkan dengan tema dan kualitas conference, karena banyak sekali conference yang mungkin juga abal-abal. Tapi secara prinsipal, kenapa selain karena jalan-jalan tadi ya, kenapa ini perlu conference? Di conference ini untuk beberapa conference baik, kita akan menjadikan conference itu sebagai forum diseminasi gitu, untuk gagasan awal penelitian kita, sehingga dapat feedback, komentar, saran untuk perbaikan. Ini kalau conference-nya baik, maka hati-hati dalam memilih conference. It's not only for leisure ya, jalan-jalan gitu. Di sisi yang lain, conference ini ada deadline. Jadi ada lini masa tertentu yang saya pribadi ketika bekerja melakukan publikasi,
terkadang ini solo karir ya, sendirian, dalam arti bahwa bukan. Industri kreatif dari Kota Malang dan sekitarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara digital agar mampu mendunia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Samsun Hadi, mengatakan bahwa Bank Indonesia mendukung promosi produk kreatif di Malang. Melalui event DigiFest, Bank Indonesia membantu promosi industri kreatif lokal agar menjadi produk kebanggaan Indonesia. Secara nasional, BI melakukan banyak kegiatan promosi dan juga dilakukan oleh Bank Indonesia di berbagai daerah. Kita dalam rangka mendukung karya kreatif Indonesia. Jadi kita Bank Indonesia secara nasional dan juga di daerah seluruh Indonesia menyelenggarakan event karya kreatif Indonesia dalam rangka mempromosikan produk-produk industri kreatif Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan Malang ini termasuk daerah yang potensi sekali di industri kreatif. Acara ini juga dalam rangka kita mendorong gemar berbagai buatan Indonesia dan juga gemar berwisata Indonesia saja. Jadi kita alhamdulillah momentum kita sekarang ini selama 2 tahun kita banyak belajar, banyak potensi yang kita gali yang bisa kita promosikan ke depan. Termasuk yang tidak kalah penting acara kita ini adalah dalam rangka pre-event Festival Ekonomi Keuangan Digital tahun 2022 yang akan kita launching secara nasional tahun bulan Juli 2022. Ini adalah event tahunan kita. Setiap tahun kita meningkatkan target tantangan kita terkait dengan digitalisasi, sistem pembayaran, digitalisasi ekonomi. Karena inilah potensi besar yang kita miliki selama 2 tahun terakhir dan ini telah banyak memberikan kontribusi pada ekonomi kita secara nasional. Budaya Jawa sangat memegang teguh prinsip dalam kepemilikan lahan. Persoalan sengketa lahan memiliki konsekuensi terhadap aspek kehidupan bahkan saat seseorang meninggal dunia. Budayawan sekaligus pakar kebijakan publik via UB, Dr. Riyanto menyampaikan bahwa program pemerintah dan regulasi terkait pembebasan lahan, sertifikat tanah harus mempertimbangkan nilai budaya yang ada di masyarakat sehingga dapat diambil jalan tengah yang dapat dipahami oleh masyarakat. Orang Jawa khususnya ya di Nusantara ini ada konsep satu baduk sanyari bumi gitu. Jadi iki sak dumuk ini. Nah ini gitu. Satu. Artinya sanyari bumi. Artinya begini. Meskipun kita punya tanah sedikit ya, kalau itu ditambahkan bakal ditoi pati gitu. Akan dipertahankan sampai mati. Artinya apa? Artinya bahwa batas itu sudah cukup buat saya. Ya, dan jangan diudik-udik batas itu. Ya. Udah tidak perlu lagi sertifikat kalau sudah begitu. Ya. Apalagi orang Jawa itu sama dengan konsep yang dibawakan oleh agama Islam ya. Bahwa ngendih batas gitu. Itu nanti akan tidak diterima oleh bumi kan begitu ya kalau mati itu. Ini sudah nilai yang bisa mengatur secara tegas di Jawa khususnya. Sehingga orang-orang kalau mau ngeliwati batas berpikir 1000 kali itu. Karena risikonya nanti di neraka. Ya. Berbeda dengan program pemerintah. Ya, program pemerintah itu kan memang katakanlah kalau nanti jadi sertifikat, maka sertifikat itu bisa dimasukkan ke bank, ya, bisa mendapatkan kredit, ya. Tidak ada dalam pikiran orang desa bahwa tanah itu akan saya perlakukan seperti itu. Tidak bisa, ya. Karena tanah itu hidup, ya. Dalam konteks Hindu ya, karena di Jawa itu juga ada Hindu, ada Buddha. Dalam konteks Hindu itu ada istilah palemahan. Lemah, tanah itu makhluk hidup. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berpikir logis, ilmiah. Ya.
Jadi tanah itu kalau sampai katakanlah digadaikan ya kira-kira menangis atau marah lah, ya itu Palembang. Maka konsep Jawa banyak sekali ya. Ada namanya ibu bumi, Popo Akoso, berarti tanah itu adalah ibu kita. Dan banyak lagi kalau kita berbicara agraria. Maka dalam pemahaman saya, semua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan cara berpikir ilmiah itu, ya, maka harus digandengkan dengan cara berpikir yang non ilmiah, yang nilai budaya itu. Sehingga ada jalan tengah, minimal pemerintah bisa menjelaskan pada masyarakat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.